Annyeong, welcome to Ratu Drakor Channel. Langsung guys review drama Korea Little Women episode 2. Inju sedang mempersiapkan makan malam untuk In Kyung, Mi Kim Ji Yomu. Meski memakannya sambil kesal karena mengingatkan mereka pada perbuatan ibunya. In Kyung lalu memberitahu Inju kalau ia diskors karena minum miras saat bekerja. Ia lalu merasa bersalah karena ayah mereka juga pecandu alkohol dan hidup mereka menjadi sengsara. Ia bertanya kepada Inju apakah ia seperti ayahnya. Inju dengan tenang mengatakan In Kyung sangat berbeda dengan ayahnya dan tak akan membiarkan In Kyung menjadi pecandu alkohol lagi. Setelahnya Inju menghitung uang pemberian Hwayong dengan nilai hampir 2 miliar won dan menyimpannya di kotak kimchi. Inju lalu berbelanja ke market dan membeli es krim yang banyak tanpa memikirkan harganya. Di jalan Inju sambil berpikir kalau jadi Hwayong yang punya uang banyak ia tak akan bunuh diri. Lalu ia terdiam dan sadar bagaimana kalau Hwayong sebenarnya tidak bunuh diri. Inju lalu bertemu dengan Direktur Shin dan Do-il untuk membantu mereka mencari uang perusahaan senilai 7 miliar yang disembunyikan Hwayong, dan ia dijanjikan untuk diberikan imbalan jika berhasil. Inju mengatakan jika Hwayong melakukan kejahatan itu ia tak percaya sampai bisa membuktikan sendiri. Oke, pindah dulu ke adegan seorang pria di supermarket. Ia mendapat telepon dari In Kyung yang sedang menyelidiki kasus tabungan Bobe. Jadi pria ini adalah Pak Kim, keponakan dari Pak Kim Dal-soo yang bunuh diri 4 tahun lalu, dan In Kyung mengajaknya untuk bertemu tapi teleponnya malah dimatikan oleh Pak Kim. Saat makan bersama dengan teman masa kecilnya, In Kyung mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan dia adalah Pak Kim dan mengajaknya bertemu di satu tempat. Kembali ke Inju, ia dan Do-il mendatangi rumah Hwayong untuk mencari petunjuk di mana uang 70 miliar won. Diam-diam Inju mencari petunjuk dan mencoba menyelami pemikiran Hwayong. Inju menemukan banyak sekali barang-barang mewah. Ia ingat bahwa Hwayong pernah melarangnya pakai tas mahal ke kantor karena menurutnya ahli pembukuan harus terlihat seperti pengemis agar tak dibicarakan. Jadi flashback saat mereka makan bersama, Inju merasa tak ada harapan jika dia tidak boleh tertarik sama barang branded. Hwayong menjawab Inju butuh pelatihan dan harus punya alter ego, dan itu kenapa Hwayong selalu memakai baju yang sama ke kantor. Inju merasa ini adalah alter ego Hwayong. Ia lalu menemukan handphone Hwayong dan melihat ada foto dengan tautan link ke Skygram atas nama Jin Mi-gyong. Di sana foto-foto Hwayong dengan pakaian mewah dan tas mahal juga di tempat-tempat wisata di luar negeri. Jadi ini adalah akun kedua Hwayong. Inju lalu memberitahu Direktur Shin yang datang mengenai nilai dari barang Hwayong. Tapi Direktur Shin bilang ia ingin uang 70 miliar bukan barang-barangnya. Inju juga beritahu ada akun Skygram yang tak ada di ponsel Hwayong. Berarti ia punya ponsel lain di Singapura. Tak lama Direktur Shin tiba, bersikap aneh. Ia mendekati Inju dan mengecek kaki dan ukuran sepatu Inju. Ia memuji Inju tapi caranya malah membuat Inju tidak nyaman. Kemudian Direktur Shin kaget melihat ada bunga biru. Ia menanyakan sejak kapan bunga itu ada di sana. Inju menjawab sudah sejak tadi. Ia pun dengan wajah ketakutan pergi dari rumah Hwayong. Balik ke In Kyung, ia menuju ke satu tempat janjian dengan Pak Kim. Ia melihat ada kecelakaan di jalan. Saat menelpon, ia curiga karena Pak Kim ini tak mengangkat. Ia lalu ke tempat kecelakaan dan melihat handphone yang berbunyi di dekat kecelakaan mobil. Sementara kawan kecilnya melihat ada bunga biru lagi di tempat kecelakaan. In Kyung memastikan ponsel itu adalah milik Pak Kim dan ternyata benar karena namanya tertera di kontak ponsel tersebut. Inju kembali menyelidiki soal sepatu Hwayong. Ia datang ke toko sepatu dan di sana ada Song Joong Ki sebagai cameo. Ia bilang sepatu yang dipakai oleh Inju hanya 3 pasang di Korea. Inju pura-pura bilang itu hadiah ulang tahunnya dan karena mabuk ia lupa siapa yang memberinya. Ia kemudian menunjukkan foto Direktur Shin. Song Joong Ki membenarkan bahwa Direktur Shin yang membeli sepatu tersebut. Inju lalu mengajak Bu Hwang bertemu dan menanyakan kebenaran perselingkuhan dari Hwayong dengan Direktur Shin.
Huang menjawab perselingkuhan mereka lebih dari perselingkuhannya sendiri. Melihat dari buku kas ada total dana penggelapan dana antara Huayong dan Direktur Shin. Ia juga mengingatkan Inju mengenai tipe wanita Direktur Shin, yaitu wanita yang memakai sepatu murah, dan Inju dipilih oleh Direktur Shin sendiri. Inju kemudian mendatangi sekitaran rumah Huayong dan mengecek CCTV, tapi rekaman di hari itu hilang. Begitu juga dengan kamera dashboard, dan menurut warga itu tak wajar. Inju dan Do-il mengecek isi pesan antara Huayong dan Direktur Shin. Isinya tentang Direktur Shin yang ditahan kejaksaan keluar negeri dan ia sepertinya saat itu sedang diselidiki. Menurut Inju, Direktur Shin tak tahu kalau Huayong yang melaporkannya ke kejaksaan soal penggelapan dana. Di sini divisualkan bagaimana Huayong yang ketakutan mendapat pesan-pesan ancaman Direktur Shin dan mau diberi hadiah sepatu jika tutup mulut. Namun ternyata Direktur Shin tahu bahwa Huayong yang lapor sehari setelah Huayong di Korea, dan ia juga mengancam dengan menyebut wanita bernama Hyang Suk. Do-il dan Inju mencari tahu siapa Hyang Suk, dan ia adalah wanita yang pernah mengurus anggrek beberapa tahun lalu. Ke In Kyung sebentar ya, ia melayat ke pemakaman Pak Kim dan meninggalkan kartu namanya untuk saudaranya. Dan juga tertera info kalau Pak Kim sebenarnya mau menemuinya sebelum kecelakaan. Do-il dan Huayong mendapat info kalau Hyang Suk ditemukan bunuh diri di rumahnya, persis yang terjadi pada Huayong. Inju yakin sepatunya juga dibelikan oleh Direktur Shin. Inju yakin semuanya perbuatan Direktur Shin hingga membuat karyawan ini bunuh diri. Inju memikirkan soal uang 2 miliar dan ia kembali membelanjakan uangnya tanpa berpikir. In Kyung curhat ke teman kecilnya kenapa ia harus minum miras. Ia tersiksa mengabarkan berita-berita sedih dan jika minum miras suaranya bisa normal. In Kyung lalu mengajak kawan kecilnya melihat Park Sejang karena ia curiga padanya. Di rumah, In Kyung syok melihat Inju membeli banyak barang. Inju memberitahu kalau ia keluar dari pekerjaannya dan menghabiskan uang membuatnya lebih baik. Ia menceritakan soal Direktur Shin tapi tidak ada bukti dan soal dana penggelapan perusahaan harus ada bukti. In Kyung lalu menanyakan asal uang yang dipakai Inju untuk membeli barang-barang tapi belum sempat dijawab. Inju mendapat paket dan isinya adalah sepatu merah persis seperti sepatu Huayong saat ditemukan. Balik ke kompetisi lukisan, di sini ada Park Hyo-rin menerima penghargaan. Ia adalah anak dari Park Sejang. Di jalan, In Kyung heran melihat lukisan Hyo-rin karena itu adalah lukisan In Hye. Inju mengejar Direktur Shin soal penggelapan dana dan membahas kejadian yang menimpa Hyang Suk dan Huayong. Direktur Shin mengatakan bahwa perkiraan Inju salah. Ia mengatakan Huayong ternyata selama ini mengumpulkan bukti dan melaporkan dirinya. Inju bingung kalau dapat 7 miliar won, lantas kenapa Huayong bunuh diri. Tapi Direktur Shin mengatakan bahwa Huayong tak tahu karena ada seseorang yang lebih besar dan menakutkan di luar sana. Direktur Shin bilang akan menyerahkan diri dan yakin akan dipenjara 5 tahun. Tapi saat menyetir, kecepatan mobil Direktur Shin tak terkontrol. Ia sempat melihat bunga biru lagi, dan karena tak berhasil mengendalikan mobilnya, karena remnya blong, ia pun menabrak pagar pembatas dan mobilnya jatuh ke bawah. Inju pun langsung syok. Wah, gimana nih arti dari bunga biru? Oke, itu dia review drama Korea Little Woman episode 2 dan terima kasih jika kalian subscribe channel ini. Kita review bareng lagi ya di next episode. See you!